Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Ya, hari yang cukup sejuk dan syahdu. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Tokyo Crane by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu. Kita mau tes untuk video stabilisasinya, dan saat ini kita menggunakan resolusi Full HD dengan FPS automatic ya cuy ya. Seperti inilah untuk penampakan preview mode video Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Club. Kita tanpa menggunakan alat tambahan apapun seperti gimbal, stabilizer, holder, atau tripod lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. Suasana hari ini sama seperti kemarin dengan dominan langit mendung ya teman-teman. Jadi kita belum mendapatkan cuaca cerah seperti langit biru pada umumnya cuy. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Ya, dan inilah untuk hasil di video Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Club. Wow, sangat stabil sekali ya, meskipun di sini kita menggunakan di resolusi Full HD tapi FPS-nya kita pilih di automatic cuy. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang signifikan kerasa di sini. Masih tetap smooth dan terjaga sekali untuk FPS-nya. Tidak ada drop sama sekali juga. Dynamic range-nya pun juga luas meskipun di sini dengan langit yang sedang mendung ya teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam. Kita review langsung di malam hari dengan rincian Astro off, AWP aktif, dan Leica non aktif. Kita tap dan kita shoot seperti ini. Kita tunggu beberapa putaran, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Oke, nice. Langsung aja kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Club, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Oke, jadi ketika kita review di malam hari seperti ini dengan kondisi suasana low exposure atau under exposure seperti ini pun juga masih sangat worth it dan masih dapat detailnya ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan mode Astro ketika malam hari seperti ini, hanya untuk mendapatkan long exposure ataupun exposure yang cukup maksimal cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode malam yang kedua seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam lagi dengan rincian AWP non aktif, Astro off, dan Leica off ya. Langsung aja kita shoot seperti ini dengan 3 putaran, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu prosesnya sampai selesai terlebih dahulu, dan setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Club, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa, bener-bener bening dan bersih sekali hasilnya. Detailnya bener-bener dalam juga di sini. Jadi setiap objeknya, sharpness-nya kita bisa merasakan cuy. Untuk warnanya juga masih natural, aman. Kita gunakan untuk malam hari seperti ini, sama seperti dengan kondisi aslinya ya cuy ya. So sekarang kita langsung aja review di mode malam yang ketiga seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam lagi dengan rincian Astro off, AWP aktif, dan Leica-nya kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita shoot seperti ini. Kita tunggu beberapa putaran seperti tadi, 1, 2, 3, 4. Oke, nice. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam yang ketiga Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Club, dan itu dia file EXIF-nya. Luar biasa, bener-bener estetik banget ketika kita menggunakan di mode Leica aktifnya seperti ini cuy. Apalagi di mode malam dengan suasana yang sangat sejuk, dengan suasana city light seperti ini ya cuy ya. Keren banget hasilnya. Dan untuk di bagian warna kontras hitamnya tuh enak banget cuy sebenarnya, karena di sini ada sorotan cahaya
dari lampu sehingga menghasilkan sedikit ada pendar di bagian sudut kanan atas seperti ini ya. Dan untuk di bagian detailnya juga masih sangat dalam sekali, sehingga dari objek pohonnya daun-daunnya dapat terlihat dengan rinci dan jelas seperti ini ya cuy. So sekarang kita langsung aja review di siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan kita lihat rinciannya. Jadi kita menggunakan di HDR plus Enhance, AWP aktif, Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama, Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Grain by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget teman-teman. Hasilnya benar-benar jernih, estetik, dramatis, dan natural ya. Kalian bisa lihat skin tone-nya tidak berubah sama sekali, masih tetap putih seperti ini, seperti aslinya. Dan image-nya pun luas, tidak ada pendar highlight yang sangat berlebihan. Jadi exposure-nya pun juga masih aman, tidak mengalami over brightness sama sekali cuy. Dan untuk di bagian detailnya juga masih sama ketika kita menggunakan mode potret dengan tekstur yang detail dan sedikit soft di bagian blur yang creamy seperti ini cuy. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya teman-teman. So di sini kita mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2AP di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat salah satu hasilnya silang merah, itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kalian tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video ini, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkan Z-Archiver ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita seperti ini, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Dan yang kedua di sini ada Tokyo Grain config.zip, itu adalah file config-nya. So di sini saya menggunakan aplikasi Gcam yang berformatkan f1.apk untuk yang saya pakai di device ini ya teman-teman. Jadi untuk device kalian yang HP-nya Oppo, Vivo, atau Realme, kalian bisa menggunakan APK yang berformatkan AWM agar nanti kalian bisa menyeting di bagian ID ultrawide-nya seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config setting, lalu di sini kita pilih menu save setting, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, Tokyo Grain config ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2AP yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config AUX dan ada config non AUX, yang dimana config AUX adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization.
kalian. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Cara mencocokkannya gimana bang? Gampang banget, kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis juga di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas untuk level 3. Dan untuk level 3 sendiri di sini saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal copy file config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan, lalu kita di sini pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita langsung aja menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia, kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV yang aux ya, karena device saya level kamera 2 API-nya level 3 dan sudah support mode ultrawide maupun video stabilizer. Kita langsung aja klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Tokyo Crane by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.